Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kembali kita dapat bertemu walaupun masih melalui jaringan. Mudah-mudahan anak-anak semua masih bersemangat dan dalam kondisi sehat walafiat. Dan mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan di pagi hari ini semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan pembelajaran tentang pembinaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Kalau pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan pembinaan Nabi Muhammad dalam bidang sosial, maka pada pagi hari ini yang akan kita bicarakan adalah tentang pembinaan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di bidang ekonomi di kota Madinah. Adapun tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, setelah selesai proses pembelajaran, maka seluruh siswa di kelas 5 itu diharapkan mampu mengetahui dan menceritakan tentang upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini, mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ringkasan materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang pembinaan dalam bidang ekonomi itu dapat dilihat di buku paketnya. Bagi anak-anak yang punya buku paket, itu di halaman 10, 11, dan 12. Mari sama-sama kita pelajari. D. Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi. Dalam sejarah disebutkan bahwasanya masyarakat Madinah itu sebagian besar adalah para pendatang. Jadi sebagian besar penduduk Madinah itu adalah para pendatang dari bangsa Yahudi dan Arab Yaman. Nah, sebelum Islam datang, golongan masyarakat Madinah itu dibagi dalam dua golongan besar, yaitu golongan bangsa Yahudi dan Arab Yaman. Arab Yaman itu adalah dari suku Hazrat dan suku Aus. Jadi itu dua golongan besar yang ada di kota masyarakat yang ada di kota Madinah sebelum agama Islam datang. Pada awalnya sebelum Islam ada di kota Madinah, itu perekonomian masyarakat Madinah dilakukan oleh suku Aus dan suku Hazrat. Ini suku Aus dan suku Hazrat tadi adalah pendatang dari Yaman. Namun lama-kelamaan perekonomian masyarakat Madinah itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Jadi sekali lagi, pada awalnya sebelum Islam ada di kota Madinah, itu perekonomian masyarakat Madinah dilakukan oleh suku Aus dan suku Hazrat. Namun lama-kelamaan perekonomian masyarakat Madinah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Kenapa sampai perekonomian di Madinah itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi? Padahal dalam sejarah itu disebutkan orang-orang dari Arab Yaman itu lebih dulu datang di kota Madinah atau terlebih dulu datang ke kota Madinah. Karena seringnya terjadi peperangan di antara suku Aus dan suku Hazrat, sehingga akhirnya perekonomian mereka semakin lemah. Inilah yang menjadi penyebab kenapa perekonomian yang dilakukan oleh orang-orang suku Aus dan suku Hazrat itu semakin melemah, karena seringnya terjadi pertikaian, sehingga akhirnya perekonomian di kota Madinah itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Setelah mereka menyadari akibat dari sering bertikai, mereka akhirnya bersatu. Kemudian setelah masuk Islam, mereka dinamakan dengan kaum Ansar. Mereka menata kembali ekonomi yang sempat mereka kuasai. Usaha Rasulullah SAW dalam membina masyarakat Madinah dalam kegiatan perekonomian itu adalah mengusahakan perdagangan yang lebih baik dari segala sektor, baik itu perdagangan maupun pertanian, baik dari golongan kaum Ansar maupun kaum Muhajirin. Ansar itu adalah penduduk Madinah, sedangkan Muhajirin adalah penduduk Makkah yang melakukan hijrah ke kota Madinah. Nah,
Bagi kaum muhajirin yang mempunyai keahlian dagang, mereka segera memulai untuk berdagang. Begitu pula dengan kaum Ansar, segera mengusahakan pertanian sehingga ekonomi akan menjadi lebih baik. Bagi kaum muhajirin yang miskin dan lemah serta tidak mempunyai keahlian, ketika mereka datang ke kota Madinah, mereka itu tinggal di serambi Masjid Nabawi sehingga mereka ditanggung bersama oleh kaum muslimin yang memiliki kelebihan. Mereka yang tinggal di serambi masjid dinamakan Ahlus Suffah, artinya orang-orang yang berbantalkan pelana kuda untuk tidur karena mereka tidak memiliki tempat tinggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengembangkan perekonomian di Madinah, beliau itu menerapkan beberapa aturan dalam berdagang. Apa saja aturan-aturan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal perdagangan? Yang pertama, dalam berdagang kata beliau itu dilarang bersumpah palsu. Itu yang pertama. Jadi kaum muslimin itu ketika berdagang dilarang bersumpah palsu. Kemudian yang kedua, tidak boleh menggunakan riba dalam perdagangan. Kemudian yang ketiga, berdagang dengan benar dan jujur. Dan yang keempat, tidak boleh menimbun barang dan melakukan monopoli. Inilah aturan-aturan perdagangan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW pada awal Islam ketika beliau berada di kota Madinah. Ingat ya, ada 4 aturan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hal perdagangan. Yang pertama itu berdagang dilarang bersumpah palsu. Yang kedua, tidak boleh menggunakan riba, berdagang dengan benar dan jujur. Dan yang keempat, tidak boleh menimbun barang dan melakukan monopoli. Nah, ini saja ringkasan materi yang dapat Bapak sampaikan di pagi hari ini. Walaupun ringkas, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan anak-anak dapat menyimak dengan baik. Silakan nanti anak-anak mempelajari sendiri materi yang ada di buku paketnya. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, pada awalnya sebelum Islam ada di kota Madinah, itu perekonomian masyarakat Madinah dilakukan oleh suku Aus dan Hazrat. Namun lama-kelamaan perekonomian masyarakat Madinah itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Lalu usaha Rasulullah SAW dalam membina masyarakat Madinah dalam kegiatan perekonomian adalah mengusahakan perdagangan yang lebih baik, baik dari golongan kaum Ansar maupun kaum Muhajirin. Bagi kaum Muhajirin yang mempunyai keahlian dagang, mereka segera memulai perdagangan. Begitu pula dengan kaum Ansar, mereka segera mengusahakan pertanian sehingga ekonomi akan menjadi lebih baik. Lalu Rasulullah SAW dalam mengembangkan perekonomian di Madinah itu menerapkan beberapa aturan. Yang pertama tadi adalah ketika berdagang itu dilarang melakukan sumpah palsu. Kemudian yang kedua, tidak boleh menggunakan riba. Kemudian yang ketiga, berdagang dengan benar dan jujur. Yang keempat, tidak boleh menimbun barang dan melakukan monopoli. Ini saja proses pembelajaran kita di pagi hari ini pada pertemuan yang kelima. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.